Sementara pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Rencananya Kementerian Lingkungan Hidup akan bertolak ke Raja Ampat untuk melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kebakaran melanda sejumlah lapak barang bekas dan bengkel las di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. 16 unit mobil damkar yang melibatkan 80 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Sebuah truk bermuatan uang terbalik usai menabrak beton pembatas bus Transjakarta di ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 3 penumpang yang ada di dalam truk terluka. Sementara truk dievakuasi ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Ribuan warga korban kebakaran permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara masih bertahan di posko pengungsian yang disediakan petugas. Warga memilih bertahan di tengah keterbatasan dan bantuan yang belum lengkap karena belum memiliki tempat tinggal baru. Pemirsa, polemik aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya masih bergulir. Pemerintah telah menghentikan sementara operasi tambang nikel di PT GAK Nikel di Raja Ampat, sembari dilakukannya verifikasi dari Kementerian SDM. Puluhan alat berat terparkir sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Aktivitas tambang nikel terbesar di tanah Papua kini terhenti sejak keputusan penghentian sementara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 5 Juni 2025 lalu. PT GAK Nikel menghentikan seluruh kegiatan penambangan di Pulau GAK Raja Ampat, Papua Barat Daya. Puluhan alat berat dan dam truk terparkir sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Selain PT GAK Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan untuk lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati, itu 2024.
Pak, total luas lahan saya sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? Iya. 263 ya. sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 dari reklamasi. Baik. Ya. Terus 59 dianggap berhasil. Yang ini ya. Betul, ini. Berarti yang dari tahun 2018 2019 sudah terlihat hasilnya, berhasil. Penghentian ini menyusul sorotan tajam dari publik dan komunitas pemerhati lingkungan yang menilai aktivitas tambang di kawasan pariwisata dunia seperti Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Duga, Papua Sabtu kemarin. Kedua kementerian tersebut bersinergi menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kenyam, Kabupaten Duga, Papua. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah khususnya bagi Menteri Keuangan untuk pertama kalinya mengunjungi wilayah rawan konflik. Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan menciptakan komitmen sinergis kedua kementerian dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional termasuk di wilayah dengan tantangan strategis tinggi seperti Papua. Sinergi antara pertahanan dan keuangan negara ditunjukkan bukan sekedar wacana, melainkan sebagai langkah nyata memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional dari wilayah terdepan Indonesia. Ke informasi lainnya pemirsa, 45 siswa SMA dan SMK dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat pada Senin pagi. Pendidikan karakter gelombang kedua di Barak akan menampung siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Para orang tua dari 45 siswa SMA-SMK dari 3 kabupaten mengantarkan anak-anak mereka untuk dididik secara militer. Mereka diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung untuk mengikuti pendidikan berkarakter. Para orang tua mengaku bahagia sekaligus sedih saat anaknya mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Mereka bahagia anaknya akan lebih baik setelah mengikuti pendidikan ini dan sedihnya harus berpisah sekitar 3 pekan. Karena emosinya anak susah pisan, tapi pas berangkat mah rada berat oke. Tapi mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Para siswa bermasalah yang menjalani pendidikan di Rindam hari ini merupakan dari berbagai latar belakang kasus sehingga diperlukan perhatian khusus. Banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan. Yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan, banyak sekali. Tapi kan kita harus seleksi, kita harus tanya dulu sekolahnya masih sanggup atau enggak, terus juga orang tuanya masih sanggup atau enggak. Nah udah mereka misalnya sudah tidak ada kesanggupan, siswanya kita konseling dulu. Nah kalau sini sudah dinyatakan memang dia layak nanti dibina anak-anak istimewa ini di barak militer baru. Gelombang kedua pendidikan karakter siswa bermasalah dilepas oleh Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Ke-45 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang 14 hingga 20 hari ke depan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.